Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Nina Rahmawati. Pada pagi hari ini, saya akan memberi materi tentang tata krama di lingkungan sekolah. Tata krama di lingkungan sekolah. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata mempunyai arti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, tindakan, dan perbuatan. Tata krama dibuat agar manusia mempunyai tingkah laku yang baik yang berlaku di lingkungan tersebut dia tinggal. Begitu pentingnya tata krama itu dibuat agar menjadi batasan kita dalam berperilaku. Tata krama di lingkungan sekolah juga sangat penting karena itu menjadi standar norma berperilaku kita di lingkungan sekolah. Selain itu, tata krama di lingkungan sekolah sangat penting dilaksanakan agar proses belajar mengajar kalian dapat berjalan lancar. Macam-macam tata krama di lingkungan sekolah. Yang pertama, tata krama berkomunikasi. Dalam tata krama berkomunikasi nanti akan saya bagi menjadi dua, berkomunikasi dengan guru maupun staf TU maupun berkomunikasi dengan teman sebaya. Yang kedua adalah tata krama bergaul, baik itu bergaul dengan teman sebaya maupun bergaul dengan kakak atau adik kelas kalian. Yang ketiga adalah tata krama berpakaian dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, tata krama menggunakan fasilitas umum yang ada di dalam sekolah. Untuk lebih jelasnya akan saya lanjutkan pada slide berikutnya. Tata krama berkomunikasi. Hal yang menjadi pokok dalam bertata krama yaitu yang pertama berbicara sopan. Yang kedua berbicara dengan tidak lantang maupun tidak berbicara kotor. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan orang lain. Yang keempat, bersikap baik ketika berbicara. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Intinya, dalam bertata krama berkomunikasi, kita itu harus menempatkan diri kita sendiri jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Tata krama komunikasi kepada guru dan staf TU. Ini saya bagi menjadi dua, tata krama ketika kita bertatap muka maupun ketika menggunakan media daring. Tata krama ketika kita bertatap muka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama memberi salam terlebih dahulu. Yang kedua berbicara yang sopan. Yang ketiga baru menyampaikan apa yang diperlukan. Hampir sama dengan ketika kita bertatap muka dengan guru maupun staf TU. Tata krama kita dalam berkomunikasi menggunakan via daring, baik itu HP maupun email, itu ada tiga juga sama yang harus diperhatikan. Yang pertama memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru memberi info tentang kalian, paling tidak nama, misalkan nama saya, permisi Bapak Ibu, nama saya Nina. Saya di kelas 7A. Nah, yang terakhir baru menyampaikan apa yang diinginkan. Tata krama komunikasi dengan teman. Yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya maupun kakak kelas maupun adik kelas, baik secara tatap muka maupun secara daring adalah menggunakan bahasa yang baik. Jangan pernah memanggil nama panggilan selain namanya. Misalkan memanggil dengan nama panggilan orang tua, memanggil nama panggilan dengan panggilan yang jelek, itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah tidak berbicara kotor maupun mengolok-olok teman. Tata krama bergaul. Hal yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya adalah
Pertama, tidak boleh menyinggung teman kita, tidak boleh menyebut salah satu kekurangan dari teman kita. Yang kedua, hampir sama, tidak boleh membuli apa kekurangan teman kita. Yang ketiga adalah saling tolong-menolong. Yang keempat, menghindari membanding-bandingkan dari satu teman dengan teman yang lain. Yang terakhir, bekerja sama dengan teman kita. Tata krama berpakaian ini sangat penting dalam kelancaran belajar mengajar kalian. Kenapa? Karena ketika kita tidak disiplin dalam berpakaian dalam sekolah, maka kita akan kesulitan untuk mengikuti kelancaran proses belajar mengajar. Yang harus diperhatikan dalam tata krama berpakaian adalah yang pertama, memakai pakaian yang sudah berlaku di lingkungan sekolah dengan lengkap, baik itu baju seragam maupun atribut. Yang kedua, baju harus dimasukkan. Yang ketiga, pada waktu olahraga menggunakan baju olahraga yang sudah ditentukan oleh sekolah, baik itu baju maupun sepatu. Tidak menggunakan pakaian yang ketat yang bisa membentuk lekuk tubuh. Yang kelima, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Ini untuk anak perempuan ya. Yang keenam, di lingkungan sekolah selalu memakai sepatu dan berseragam meskipun kegiatan bukan belajar mengajar. Artinya mungkin kalian daring di rumah, jadi kalian tidak bisa belajar mengajar secara lancar di sekolah, tapi kalian ada keperluan di sekolah, maka kalian ke sekolah harus memakai baju seragam yang lengkap. Tata krama menggunakan fasilitas umum. Menggunakan fasilitas umum yang ada di sekolah adalah hak dari semua warga sekolah. Maka sudah seyogyanya kita juga wajib menjaga fasilitas umum tersebut agar fasilitas tersebut bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tata cara menggunakan fasilitas umum di lingkungan sekolah adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan barang fasilitas umum pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, taman umum harus ikut kita jaga. Yang terakhir adalah sopan berkendara di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, sekian materi tata krama dari Ibu Nina. Semoga materi tersebut menjadi bekal kita agar kita bisa hidup bergaul dengan warga sekolah sehingga tercipta kelancaran dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Bu Nina akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.